ucapkan terima kasih kepada Pak Saksi Ginting yang sudah memberikan wakaf tanah untuk pembangunan Masjid Al-Musanef yang ke-25 di Desa Tanjung Merahi ini. Karena Pak Saksi ini bukanlah Muslim, tapi saudara kita yang agama Kristen, tapi mau berkorban untuk memberikan tanahnya ini untuk saudara-saudara kita yang Islam biar bisa beribadah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video pendek, yang dimana video ini saya ambil dari Instagramnya Permadi Arya atau yang disebut Abu Janda, di mana seorang pria Kristen, teman-teman, dia mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di kampung itu bisa beribadah, bisa melaksanakan ibadah mereka. Nah, ini sungguh luar biasa, teman-teman. Nah, sekalipun kita lihat akhir-akhir ini di berbagai tempat terjadi yang namanya pelarangan ibadah, di mana gereja dipersekusi. Nah, tetapi ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita lebih lagi mengasihi satu sama yang lain. Sekalipun mereka melakukan hal-hal yang tidak baik dengan kita, tetapi kita tetap membalaskannya dengan apa yang baik. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Aku mewakafkan tanah ini, anakku ada 4. Yang 3 udah ada rumah begitu. 1 lagi belum. Itunya aku wakafkan tanah ini sama anakku 1 Muslim. Masjid Al-Musanef Tanjung Merahi dibangun di atas tanah wakaf pemberian dari Pak Saksi Ginting yang beragama Kristen. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saksi Ginting yang sudah memberikan wakaf tanah untuk pembangunan Masjid Al-Musanef yang ke-25 di Desa Tanjung Merahi ini. Karena Pak Saksi ini bukanlah Muslim, tapi saudara kita yang agama Kristen, tapi mau berkorban untuk memberikan tanahnya ini untuk saudara-saudara kita yang Islam biar bisa beribadah. Demo di Marelan menolak adanya gereja di Sudia. Macet Marelan, bos. Marelan macet. Demo di Marelan menolak adanya gereja di Sudia. Nah, itu dia videonya, teman-teman, pendek saja, itu 1 menit lebih durasinya. Ini sungguh luar biasa, di mana kita belajar dari seorang Pak Saksi Ginting, di mana dia memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang Muslim, supaya mereka bisa beribadah. Tetapi saya menyambung tadi dengan video, di mana ada pelarangan ibadah yang terjadi di Marelan, Medan, teman-temannya, di mana itu di Gedung Sujuya, mungkin itu di lantai berapa ada ibadah diadakan di sana, dan saudara-saudara kita yang Muslim atau beberapa kelompok Muslim di sana datang, kemudian mereka turun di jalan melarang ibadah tersebut sebagai rasa keberatan mereka karena adanya gereja di Gedung Sujuya tersebut atau adanya ibadah Kristen di Gedung Sujuya tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat tadi orang yang turun ke jalan itu, kelompok-kelompok garis keras ini, teman-teman, mereka ketawa begitu bangganya mereka turun ke jalan untuk melarang ibadah Kristen yang diadakan di Gedung Sujuya. Nah, mari teman-teman, sekalipun mereka melakukan hal-hal itu kepada kita, mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan keadilan jauh dari hidup kita sebagai minoritas, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Nah, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sekalipun ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita seharusnya Kristen itu, ya kita tidak boleh bersukacita karena ketidakadilan. Dan wajar juga kalau ada persekusi, kalau ada pelarangan ibadah, atau ada penistaan terhadap agama Kristen. Sebenarnya wajar saja orang Kristen itu melaporkan kepada pihak penegak hukum. Karena orang Kristen tidak bersukacita kalau ada ketidakadilan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan terus belajar
bagaimana kita harus hidup bertoleransi, saling menghargai. Nah, sejauh ini teman-teman, saya tidak pernah mendengarkan kelompok Kristen, ada orang Kristen yang mempertanyakan izin gedung masjid atau gedung musola. Sekalipun masjidnya itu berada di tengah-tengah mayoritas Kristen misalnya, tidak pernah orang Kristen mempertanyakan mana izin gedung masjid atau terjadi pelarangan ibadah. Tidak sama sekali teman-teman. Coba cek di mana mayoritas Kristen di sana dan ada masjid. Coba cek, pernahkah terjadi pelarangan ibadah di sana? Atau orang Kristen pernahkah mempertanyakan izin gedung masjid tersebut? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena orang Kristen terus menghargai. Karena orang berdoa, orang beribadah, itu tidak perlu izin. Nah, jadi kita bebas berdoa di mana saja. Kita bisa beribadah di mana saja. Karena Tuhan itu pasti ada di mana-mana, menyertai kita. Kata Yesus, di mana orang berkumpul di sana, 1, 2, atau 3 orang saja, itu Tuhan hadir di sana. Jadi kita mau beribadah di mana, di rumah, atau di ladang, atau di gedung mana, kita yakin bahwa Tuhan ada di sana. Dan kita tidak perlu minta izin kepada siapapun untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi kita punya hak bebas untuk melaksanakan ibadah kita masing-masing, menganut agama kita masing-masing, tanpa mengganggu agama orang lain. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai seterusnya. Apa judul perikopnya di sini? Di sini dikatakan kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu, ini perkataan Yesus ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Luar biasa teman-teman ya. Sekalipun ada orang yang mengutuk kita, kita tetap memberkati dia. Nah, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Secara manusia kita tidak sanggup mendoakan orang yang mencaci maki kita. Tetapi Tuhan mengajarkannya. Kamu berdoa bagi dia yang mencaci maki kamu. Ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jadi setiap orang yang meminta tolong, meminta bantu, kita harus memberikan. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, jadi istilahnya kalau kita sudah menolong orang, sudah membantu orang, misalnya contoh tadi seperti Pak Saksi Ginting, dia sudah mewakafkan tanahnya, dan kemudian saudara-saudara kita menggunakannya dengan baik, saudara-saudara kita yang muslim. Dan Pak Saksi Ginting ini tidak boleh mengambilnya kembali. Nah, karena itu ikhlas, tulus memberikan, menolong mereka. Nah, ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau orang sudah berlaku baik dengan kita teman-teman, ya tidak mungkin kita tidak baik dengan dia. Tentu saja kan. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, artinya bahwa orang berdosa pun itu mengasihi siapapun yang mengasihi mereka juga. Yang artinya mereka bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi kita, sekalipun kita itu menerima kejahatan dari orang lain, tetapi kita harus berusaha berbuat baik kepadanya. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, orang berdosa pun bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak
Nah, jadi ada suatu keuntungan di sini teman-teman ya. Ada motivasi-motivasi tertentu ketika ada orang yang meminjamkan sesuatu kepada kita. Jadi artinya Tuhan mengajarkan kita kalau kita meminjamkan sesuatu kepada siapapun, kita punya motivasi yang benar dulu. Nah, dan jangan pernah kita mengharapkan balasan dari mereka. Jangan kita pernah mengambil keuntungan dari mereka. Nah, itu maksudnya. Dan kemudian ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang baik, tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita dituntut di sini teman-teman, kita harus bermurah hati seperti Bapa kita murah hati kepada kita. Luar biasa. Nah, jadi ini hanya di dalam Kristen terdapat ajaran Yesus yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita diajarkan bagaimana kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan, kita mengasihi musuh, orang yang mengutuk kita sekalipun, kita tetap melepaskan berkat bagi mereka. Sungguh luar biasa, dan kiranya kita tetap menjadi orang Kristen yang bisa memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang, di mana kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan hal yang baik, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sebab kalau kita sudah tiada atau kita sudah tua pun nanti, itu kita tidak bisa lagi membantu orang, menolong orang, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang saya sampaikan, bahwa kita lihat begitu banyak pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, persekusi gereja. Mari jangan peduli dengan hal itu, mari kita terus berbuat baik kepada mereka. Nah, dan kita juga terus mendoakan mereka supaya mereka mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapat hidayah. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.